Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk bertemu kembali, dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman dan berislam, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih menjadi hamba-hambanya yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antaranya adalah kita hadir di dalam majelis yang diberkahi, majelis yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masih dalam tema pembahasan kita yang besar, yaitu peta jalan untuk menjadi manusia yang terbaik. Kita ada 4 pilar, dan kita sudah menyelesaikan 2 pilar atau dua tiang yang menjadi penyangga dari umat atau manusia yang terbaik. Pilar yang pertama kita sudah bahas selesai, yaitu al-ilmu. Kemudian pilar yang kedua juga kita sudah selesaikan terakhir di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang al-izzah. Yang terakhir sekali kita bahas tentang mulia, al-izzah atau kemuliaan, dan terakhir kita membahasnya tentang mulia dengan jihad. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke dalam pilar yang ketiga, atau kita masuk ke dalam tonggak ketiga yang menjadi penopang, yaitu al-quwwah atau kekuatan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang kekuatan, maka tidak ada satupun orang yang menafikan bahwa kekuatan itu menjadi penting. Kekuatan itu menjadi utama. Kekuatan itu menjadi unsur yang dibutuhkan oleh siapapun ketika dia berbicara tentang upaya untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang bagaimana untuk membentuk atau membangun manusia-manusia yang terbaik ini. Salah satu di antara indikatornya adalah ketika dia memiliki kekuatan. Nah, namun ketika kita bicara kekuatan, ada begitu banyak kekuatan di dunia ini. Ada begitu banyak kekuatan di muka bumi ini. Namun, bagi seorang mukmin, bagi seorang yang ingin menjadi umat terbaik atau manusia terbaik, maka dia tidak mencari kekuatan dari kekuatan-kekuatan yang sifatnya artifisial. Tapi dia akan mencari kekuatan dari si pemilik kekuatan itu sendiri. Karena apa? Ketika kita bicara kekuatan yang berasal dari makhluk, maka sesungguhnya makhluk itu kekuatan yang dimilikinya pun dia dapatkan. Bukan dialah pemilik kekuatan tersebut, tapi dia hanya dititipkan atau diberikan kekuatan. Maka jika kita mengambil kekuatan dari makhluk yang juga dititipkan kekuatan, maka kekuatan itu tidak akan menjadi kekuatan yang terbaik, tidak akan menjadi kekuatan yang bisa menopang upaya kita untuk menjadi manusia ataupun menjadi umat yang terbaik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara tentang kekuatan, kita tidak lepas dari si pemilik kekuatan. Dan
bicara tentang pemilik kekuatan, maka kita bersepakat tidak ada perbedaan di antara orang-orang beriman bahwa pemilik kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Qawiyul Matin. Dialah pemilik kekuatan, bahkan bukan hanya kekuatan tapi kekuatan yang kokoh, ya, kekuatan yang tidak ada tandingannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-58, di mana Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, kan? Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha pemberi rizki, kan? Al-quwwatul matin. Dia bukan hanya razzaq, kan? Tapi juga quwwatul matin. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, Allah lah yang memiliki kekuatan. Dialah pemilik kekuatan, dialah sumber dari segala kekuatan. Dan bukan hanya sekedar kekuatan, tapi juga al-matin. Dia adalah kekuatan yang paling kokoh, kekuatan yang paling solid, kekuatan yang paling tahan lama, dan bahkan tidak ada batas, kan? Ketahanan dari kekuatan itu. Dia adalah kekuatan yang tangguh. Dia adalah kekuatan yang terbukti, kekuatan yang firm, tidak terkalahkan. Ada banyak pemilik kekuatan, tapi di antara pemilik kekuatan itu mungkin dia kuat, tapi dia tidak tahan lama. Mungkin dia kuat, tapi dia tidak kokoh. Mungkin dia kuat, tapi dia tidak solid. Mungkin dia kuat, tapi sekali lagi dia tidak selalu menang. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah juga menegaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah. Bahkan Allah katakan jami'ah. Jadi semua kekuatan, apapun kekuatannya, apapun macam jenis kekuatannya, maka semua kekuatan yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemilik kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau menjadi hamba yang kuat, mau menjadi hamba yang memiliki kekuatan, yang dengan kekuatan itu dia bisa menaklukkan, dia bisa menundukkan segala apa yang ada di muka bumi ini, maka seharusnya lah dia mencari kekuatan itu dari sumbernya, yaitu si pemilik kekuatan, Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang tidak hanya sekedar kuat, tapi kekuatan yang tidak ada tandingannya, kekuatan yang selalu menang dan tidak pernah terkalahkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat ke-139, Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ada di antara orang-orang yang lebih memilih mengambil kekuatan itu dari orang-orang kafir, sementara dia meninggalkan orang-orang beriman. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir tersebut? Kata Allah, maka sesungguhnya semua kekuatan adalah kepunyaan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kekuatan itu juga dibahasakan dengan kata al-izzah, dengan kata izzata. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada
bahwa niscaya ada orang-orang yang mungkin lebih memilih untuk mendekati orang-orang kafir, bahkan mungkin di kalangan orang-orang beriman lebih memilih mendekati orang-orang kafir atau mendekati orang-orang fasik yang terlihat secara fisik, secara kasat mata mungkin memiliki kekuatan menurut mereka. Sehingga kemudian mereka lebih memilih bersama orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Tapi sesungguhnya kekuatan itu bukanlah kekuatan yang sejatinya. Bahkan sampai Allah mengatakan, kenapa mereka meninggalkan orang-orang beriman semata-mata dengan harapan mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang kafir tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah dan Allah akan memberikan kekuatan itu kepada orang-orang yang beriman. Maka rugilah orang-orang yang meninggalkan orang beriman demi untuk mendapatkan sesuatu yang nampak seperti kekuatan pada orang kafir, padahal sesungguhnya ada kekuatan yang jauh lebih besar pada orang-orang beriman yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat oleh dirinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam lanjutan ayat tadi, di dalam surah, mohon maaf, bukan di dalam lanjutan ayat tadi, di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-8, Allah juga mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kata Allah, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, maka benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Inilah Allah sedang berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka berpikir jika seandainya mereka kembali ke Madinah, maka mereka akan diusir, akan diperlakukan tidak baik, atau bahkan dizalimi oleh orang-orang yang mereka anggap kuat. Padahal kata Allah, kekuatan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul-Nya, dan milik orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi saya katakan, karena pemilik kekuatan itu adalah Allah, maka Allah hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang beriman kepada. Itulah sebabnya sahabat Asa TV, di antara ciri dan karakter orang-orang munafik itu adalah mereka akan selalu mencari kekuatan itu dari orang-orang kafir. Mereka akan selalu mencari dukungan, bantuan kepada orang-orang kafir. Atau mereka akan selalu mencari apapun yang dianggap sebagai kekuatan itu kepada orang-orang kafir. Mereka lebih memilih meninggalkan orang beriman yang dianggap lemah oleh mereka. Lemah dalam segala hal. Maka kemudian mereka mencari dukungan, sokongan, pertemanan dengan orang-orang yang kafir. Meninggalkan orang beriman dan lebih memilih orang-orang kafir menjadi penolong-penolongnya atau menjadi teman-teman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah kita termasuk orang-orang yang sudah menyadari bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah dan kemudian kita mencari darinya? Bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah dan Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang beriman. Lantas kita akan selalu menjaga kebersamaan kita dengan orang-orang beriman. Karena pada saat kita menjaga kebersamaan dengan orang beriman, berarti kita menjaga kekuatan itu pada diri kita. Sahabat Asa TV, kita akan bahas lagi lebih jauh setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja
I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih bicara tentang kekuatan. Maka merugilah orang-orang yang meninggalkan orang beriman. Merugilah orang-orang yang merasa bahwa tanpa ada kekuatan di seberang orang beriman, yaitu pada orang-orang kafir, dan seakan-akan dia tidak melihat ada kekuatan pada orang beriman. Bahkan mungkin terlihat jelas olehnya bahwa ada kelemahan pada orang beriman. Kelemahan dalam berbagai hal, kelemahan dari sisi ekonomi mungkin, kelemahan dari sisi kekuatan teknologi mungkin, atau bahkan kelemahan dalam sisi yang lainnya. Tapi sesungguhnya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, Allah menyembunyikan kekuatan yang maha dahsyat pada orang-orang beriman, dan hanya orang-orang yang meyakini kekuatan itu adalah milik Allah dan milik orang beriman sajalah yang akan tetap bersama di sisi orang-orang beriman lain. Sementara yang selain itu, mereka yang munafik, mereka akan lebih memilih mencari pertemanan, perlindungan, pertolongan, dan dukungan kepada yang selain. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 39, Allah juga mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pemilik kekuatan itu sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan semua terjadi atas kehendak Allah dan atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan kekuatan itulah maka layak rasanya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong kita. Karena biasanya sahabat Asa TV, orang itu kan akan cari backingan, cari dukungan untuk memperkuat dirinya, untuk menolong dan membantu dia. Dan backingan itu biasanya yang memiliki kekuatan. Tapi sesungguhnya, jika orang beriman itu betul-betul beriman, dia akan sadar tidak ada backingan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat selain daripada backingan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya sahabat Asa TV, ya, ketika kita membutuhkan kekuatan, ya, maka kekuatan itu carilah dari pemilik kekuatan. Dan pemilik kekuatan itu adalah penguasa. Dan sebenar-benar penguasa itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Al-Qawi, Allah Al-Matin. Dialah raja, dialah penguasa dari seluruh alam semesta ini. Dialah penguasa dari segala kekuatan yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun kekuatan makhluk, tidak ada artinya apa-apa. Kecil sekali di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berbicara tentang si pemilik kekuatan, maka berikutnya kita akan berbicara tentang apa sih urgensi kekuatan? Apa sih pentingnya kekuatan? Sehingga kemudian kita membutuhkannya. Bahkan kita membutuhkan kekuatan yang paling kuat. Apa hal penting di balik kekuatan itu? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, al-mu'minul qawiyyun khairu wa ahabbu ilallahi
minal mu'minina dhaif. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, ya kan, minal mu'minin dhaif, daripada, ya kan, mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi sahabat Asa TV, ya, dua, satu mukmin, satu lagi mukmin. Yang satu kuat, yang satu lemah. Kata Allah, Allah lebih mencintai dan bahkan lebih mencintai mukmin yang kuat, dan bahkan mukmin yang kuat itu lebih baik bagi Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa melihat urgensi dari kekuatan itu. Bahwa kekuatan itulah salah satu yang bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itulah yang menjadi salah satu yang akan mengantarkan kita pada makom, pada posisi sebagai sebaik-baik hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis tadi kita tahu bahwa kekuatan itu adalah perkara yang penting. Dia menjadi prioritas, kan? Prioritas pencapaian di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan, kita bisa memiliki kekuatan. Kenapa kita harus memiliki kekuatan? Kita perlu mendapatkan kekuatan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk mendapatkan kekuatan. Yang pertama, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kekuatan itu adalah modal dasar bagi manusia untuk dia bisa mengeksplorasi untuk mendapatkan manfaat dari alam semesta ini. Wabil khusus dunia, di bumi di mana dia tinggal. Di mana isyarat hal tersebut? Kita bisa membukanya di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-33, di mana Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Allah mengatakan kepada kita, wahai jamaah atau kumpulan jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai kumpulan, himpunan atau jamaah jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, kata Allah, jika kamu sanggup untuk menembus atau melintasi langit, seluruh penjuru langit dan bumi, fanfudhu, kata, maka lintasilah, lakukanlah, jelajahilah, tembuslah jika kamu bisa, kata Allah. Dan kemudian Allah mengatakan, la tanfudhu, tapi perlu kamu sadari bahwa tidak akan pernah kalian mampu untuk melakukan melintasi jagat raya ini, menembus kan penjuru-penjuru langit dan bumi, illa kecuali bisultan, dengan kekuatan, yang kadang juga dimaknai dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah cermin dari kekuatan, sultan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka sesungguhnya maksud ayat ini salah satunya adalah menegaskan bahwa manusia itu nggak akan bisa
ya, manusia ataupun jin tidak akan pernah bisa menembus langit dan bumi. Tidak akan pernah bisa menyusuri, melintasi, ya kan, seluruh penjuru-penjuru langit dan bumi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Kita bicara alam semesta saja. Alam semesta dalam arti dia hanyalah satu di antara makhluk Allah yang paling besar, tapi bukan yang terbesar. Karena ada yang lebih besar daripada alam semesta, yaitu kursi. Dan ada yang lebih besar lagi daripada kursi, yaitu arasy-Nya Allah. Ketika kita bicara alam semesta, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah, maka ada begitu banyak benda-benda langit di alam semesta ini. Ada jutaan galaksi. Bahkan ada yang mengatakan ada miliaran galaksi. Di dalam satu galaksi itu ada miliaran bintang. Apakah bintang itu? Matahari itu bintang. Matahari kita itu bintang. Bintang itu adalah dia sumber cahaya. Kalau kita lihat di atas langit, ya, ada benda langit yang menyala tanpa berkedip, terang saja, maka itu bukan bintang. Itu adalah planet. Kenapa? Karena dia hanya menyerap cahaya dari bintang, kemudian memantulkannya. Sehingga tampaklah dia nyala terus. Tapi kalau kita lihat ada benda langit yang kemudian dia nyala, tapi berpendar, berkedip-kedip, itulah bintang. Karena sumber cahaya itu, dia akan berpendar. Kan, seperti ya, paling gampang lihat matahari lah kalau kuat, tapi jangan sering-sering. Ya, kalau kita lihat matahari itu kan kita lihat tuh matahari sekarang seakan-akan dia berpendar, ya kan, ya, seperti ini. Jadi kalau dia berkelap-kelip, ya kan, di malam hari kita lihat benda langit, maka sesungguhnya itu adalah bintang, dan bintang itu sumber cahaya, dan bintang itu menjadi sumber cahaya bagi planet-planet yang ada di sekitarnya. Dalam satu galaksi ada jutaan bahkan miliaran bintang. Dan salah satu galaksi dari jutaan galaksi yang ada di alam semesta ini, salah satu galaksi yang paling kecil adalah galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu, disitulah terdapat salah satu bintang yang kita sebut sebagai mataharinya kita. Mataharinya dari gugus planet di mana istilahnya kita berada. Dan matahari itu menjadi sumber, menjadi orbit bagi setidaknya 7 planet lah, Merkurius, Venus, kan, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, kan. Dulu ada Pluto, tapi konon Pluto itu sudah tersingkir. Sudah tidak lagi masuk dalam kategori sebagai planet. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bicara tadi itu matahari dengan gugus planetnya, salah satu planet yang ada itu adalah bumi. Dan bumi itu bukanlah planet terbesar dari yang ada di dalam gugus planetnya matahari kita. Yang paling besar itu adalah Jupiter. Dan kalau kita lihat, ya, kita baca-baca sumber literatur, itu besar ukuran Jupiter itu berkali-kali lipat dari besaran bumi. Dan Jupiter yang begitu besarnya saja, itu sangat kecil jika dibandingkan dengan matahari kita. Dan matahari kita, jika dibandingkan dengan matahari-matahari lain, dari gugus planet yang lain, jika dibandingkan dengan bintang-bintang lain, maka matahari kita sangat kecil sekali. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita bicara seperti ini, ya, panjang kalau kita mau bicara begini, sahabat Asa TV. Tapi kata kuncinya adalah jika bumi saja begitu besar, matahari jauh lebih besar. Ada yang lebih besar lagi dari matahari. Bahkan dulu saya sempat mengetahui
salah satu bintang, ya mungkin sekitar tahun 2007-an saya mengetahuinya, salah satu bintang terbesar itu yang ditemukan saat itu, yang baru, yang sudah ditemukan, artinya banyak yang belum ditemukan pada saat itu, adalah namanya Canis Major. Dan konon informasi terakhir yang saya tahu, ada bintang yang lebih besar lagi yang daripada Canis Major. Tapi bahwa Canis Major, bintang Canis Major itu berpuluh bahkan beratus kali lipat besar daripada matahari kita. Yang bahkan disebutkan oleh peneliti itu, jika seandainya pesawat Boeing 747 yang besar, yang kemudian dengan kecepatan 900 km per jam, dia mencoba untuk mengelilingi bintang Canis Major itu dengan kecepatan 900 km per jam, dari satu titik dia mengelilingi sampai ke titik itu, dia membutuhkan waktu tidak kurang dari 11.000 tahun. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu baru satu bintang yang diketahui yang terbesar. Dan bintang itu tidak akan lebih besar daripada galaksi. Sangat kecil dibandingkan dengan galaksi. Kenapa? Di dalam galaksi ada jutaan, bahkan miliaran bintang. Mampukah kita membayangkan sebesar apa galaksi? Jika galaksi yang besar saja ternyata banyak jumlahnya di alam semesta, mampukah kita membayangkan sebesar apa alam semesta? Yang bukan lagi untuk, jangankan menyusuri penjuru alam semesta, bahkan untuk mencapai pada ketinggian tertentu, bintang-bintang tertentu itu, yang dibutuhkan waktu itu bukan lagi sekian hari, sekian bulan untuk sampai ke sana. Bahkan ada yang sampai disebutkan butuh waktu hingga juta tahun cahaya. Jadi jarak tempuhnya dari bumi ke bintang tersebut itu bisa dengan sekian juta tahun cahaya. Artinya apa? Dengan kecepatan cahaya, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu kecepatan cahaya. Dalam 1 detik, dia mampu menempuh jarak 3 kali 10 pangkat 8 meter. Kalau dijadikan ke kilometer, berarti 3 kali 10 pangkat 5 kilometer. Berarti 300.000 kilometer dalam 1 detik ditempuh oleh cahaya. Nah, dengan kecepatan cahaya, untuk sampai ke bintang tertentu yang jaraknya jutaan tahun cahaya, itu membutuhkan waktu, misal 1 juta tahun. Jadi dengan kecepatan cahaya, untuk sampai ke bintang itu butuh waktu 1 tahun. Itu dengan kecepatan cahaya. Bagaimana jika hanya dengan kecepatan suara? Ya, seperti pesawat jet tempur itu kan kecepatannya kecepatan suara yang lebih lambat daripada kecepatan. Dari situlah kemudian kita akan tahu bagaimana mungkin kita akan bisa menyusuri, melintasi, menembus seluruh penjuru langit. Sehingga disebutkan tadi bahwa dari ayat ini sebenarnya menegaskan, hei manusia, kamu tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Namun setidaknya, kalaupun kita tidak bisa menyusuri dan melintasi seluruhnya hingga ke penjuru-penjurunya, setidaknya kita bisa mengeksplorasi, mengambil manfaat dari langit dan bumi. Dari apa karunia yang Allah sediakan di langit dan di bumi. Mungkin tidak seluruhnya, tapi kita bisa mengambil manfaat sebagiannya. Tapi itu pun jika kita ingin mampu mengambil manfaat, kata Allah, la tanfudhu, tidak akan bisa kita melakukannya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan yang kita miliki, kekuatan yang kita peroleh dari Allah Al-Qawi. Sahabat Asa TV yang Allah, kita lanjutkan setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan.
Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Ini menarik sebenarnya kalau kita mau teruskan. Nah, itulah yang pertama. Kenapa kemudian penting atau menjadi prioritas pencapaian kita untuk memiliki kekuatan dan mendapatkan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita upayakan tentunya. Jadi bahwa tadi yang pertama bahwa kekuatan itu adalah modal dasar bagi kita untuk bisa mengeksplorasi, mengambil manfaat dari alam semesta, mengambil manfaat dari semua karunia dan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita di langit maupun di bumi. Yang itu butuh upaya kita. Kita harus punya effort gitu. Dan untuk memiliki upaya dibutuhkan kekuatan. Di antaranya adalah kekuatan ilmu pengetahuan tentunya. Di antaranya adalah kekuatan fisik tentunya. Di antaranya adalah kekuatan finansial tentunya. Dan kekuatan-kekuatan lain. Yang semua kekuatan itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ilmu pengetahuan. Allah adalah sumber ilmu. Dia Al-Alim, dia yang Maha mengetahui. Maka Allah yang bisa memberikan ilmu yang menjadi kekuatan untuk kita. Kita membutuhkan kekuatan finansial. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wasi'. Maka dialah yang maha kaya, maka dia yang akan mengayakan kita, yang dengan kekayaan itu menjadi modal kita untuk memperkuat kekuatan-kekuatan kita yang lain. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Karena tanpa kekuatan kita lemah. Tanpa kekuatan kita akan sulit untuk melakukan sesuatu. Dia adalah modal dasar. Dia adalah modal awal untuk mendapatkan menggali lebih jauh manfaat-manfaat dan karunia-karunia yang sudah Allah sediakan untuk kita di muka bumi. Mengambil manfaat dari lautan, mengambil manfaat dari apa yang ada di hutan, apa yang ada di permukaan bumi, apa yang ada di langit. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kenapa dia menjadi prioritas pencapaian kita memiliki kekuatan? Karena dia modal. Dan yang kedua, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian dia menjadi prioritas pencapaian kita? Jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, karena kekuatan adalah penopang kebenaran. Kekuatan itu menjadi penopang kebenaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekuasaan menjadi penjaga agama, maka kekuatan itu terrepresentasi di dalam kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu maka terjagalah agama, terjagalah kebenaran. Jadi bukan hanya untuk mengambil manfaat, mengeksplorasi bumi ini, mengambil karunia Allah sebesar-besarnya yang Allah sediakan dalam semesta ini, tapi juga kita memerlukan kekuatan itu untuk menjaga nilai-nilai kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu di antara salah satu nilai kebenaran itu adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari bumi ini tanpa kita merusak bumi ini. Mengeksplorasi bukan mengeksploitasi. Kenapa? Karena banyak orang yang mengambil manfaat tapi merusak. Padahal Allah katakan wala tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dan tentu untuk menghadapi orang-orang yang merusak bumi ini, kita memerlukan kekuatan untuk melawannya, untuk menghadapinya. Sehingga terjaga bumi ini, terjaga juga nilai-nilai kebenaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kemudian
para penjaga kebenaran ini, para penjaga bumi ini, para orang-orang yang mengemban nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memelihara dan memakmurkan bumi dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Menjalankan tugas kekhalifahan. Apa jadinya bagaimana cara dia menjalankan tugas kekhalifahan kalau kemudian dia tidak memiliki kekuatan? Kita bisa ambil pelajaran. Salah satunya di dalam surat Hud ayat yang ke-80. Ini pelajaran saja, sahabat Asa TV. Disebutkan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala law annani bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ini kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Lut berkata, apa kata Lut? Law annali bikum quwwatan. Law annali bikum quwwatan. Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu. Menolak siapa? Menolak kaumnya. Ya. Kaumnya yang disebut sebagai kaum Sodom. Gitu. Yang ketika itu Nabi Lut kedatangan 2 orang tamu. Laki-laki yang tampan, 2 orang malaikat yang mengambil rupa manusia. Kemudian kaumnya melihat, wah ini laki-laki cakep nih gitu kan. Ya, namanya homo gitu ya kan. Mohon maaf saya pakai istilah kalau dianggap kurang pas ya penyuka sesama lah gitu. Sekarang ini kan lagi marak yang begitu-begitu ya, LGBT gitu kan. Karena mereka adalah kaum penyuka sesama, maka para laki-laki dari kaum Lut ketika melihat ada 2 orang laki-laki tamu Lut yang ganteng, yang cakep, itu mereka langsung kalau zaman dulu tuh di antara anak-anak istilahnya ngeces gitu. Langsung hasratnya itu bergejolak, ingin memiliki, ingin mendapat. Diikuti begitu. Sehingga mereka nungguin tuh di rumah Nabi Lut alaihissalam, mengganggu bahkan. Dan ketika itu Nabi Lut mengatakan, "Lau anna li bikum quwwatan." Seandainya aku punya kekuatan, maka pasti aku akan menolak kalian semua. Artinya akan menghindari, akan melarang, akan mengusir bahkan mungkin kaumnya itu. Tapi apa? Dia tidak memiliki kekuatan pada saat itu. Sehingga apa? Dia khawatir dengan tamunya itu akan dilecehkan, tamunya itu akan diperlakukan dengan tidak baik. Lalu dia katakan lagi, "Au awi ila ruknin syadid." Atau kalaupun aku nggak punya kekuatan, setidaknya aku bisa berlindung kepada keluargaku yang juga kuat. Seandainya aku nggak punya kekuatan, tapi aku punya keluarga yang kuat, maka aku pasti akan berlindung kepada keluargaku dengan kekuatan yang mereka punya. Bayangkan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Bahkan seorang nabi, ketika dia tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, dia pun tidak bisa menolak, tidak bisa mencegah keburukan yang ditimpakan kepada dirinya dan kepada tamunya yang dihormatinya dari kaumnya yang bejat itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sampai kemudian di dalam ayat lain, masih dalam kisah Lut juga, di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-33, Allah mengatakan, walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zara'aw wa qalu la takhafu wa la tahzanu inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, kata Allah, para malaikat yang tadi menyerupai laki-laki ganteng itu, datang ke rumah Nabi Lut, dan Nabi Lut merasa susah gitu, merasa gundah dengan kedatangan 2 orang tamu itu. Kenapa? Dia nggak bisa ngelindungin, sehingga dia, ya Allah nih, di satu sisi dia harus melindungi, tapi dia nggak mampu. Ibaratnya kalau kita nih ya,
datangnya tamu ini bikin saya jadi susah gitu. Karena saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Kalau mereka nggak datang, mungkin itu lebih baik. Gitu. Saya nggak perlu khawatir gitu akan diganggu. Merasa susah Lut dengan hadirnya 2 orang tamu itu, bukan susah karena kehadiran mereka, tapi apa? Kehadiran mereka mengundang kaumnya untuk datang mengganggu, sementara dia sebagai tuan rumah, dia seharusnya melindungi. Sementara dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi. Gelisah Lut alaihissalam. Lalu apalagi kata Allah? Dan Nabi Lut merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dan kemudian di antara kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dengan tidak dimilikinya kekuatan dengan Lut, dia khawatir dengan tamunya. Maka kemudian tamunya itu akhirnya ngomong kepada Nabi Lut. Ya, namanya juga malaikat, ya. Dan mereka mengambil wajah saja manusia, tapi aslinya mereka adalah malaikat. Lalu apa tamunya berkata? Waqalu la takhafu wa la tahzanu. Tenang aja Lut, santai. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah bersedih, berduka. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin. Sesungguhnya kata malaikat yang menjadi tamu itu, kami ini datang mau nyelamatin kamu, kan? Menyelamatkan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Karena kita tahu ya, istrinya Nabi Lut termasuk, sebenarnya istri Nabi Lut bukan termasuk kaum yang penyuka sejenis, tapi dia termasuk orang yang mendiamkan bahkan melindungi para penyuka sejenis itu. Jadi hati-hati nih. Bukan hanya penyuka sejenis saja, bukan hanya LGBT saja, tapi bahkan pelindung-pelindung dari LGBT. Orang-orang yang mendiamkan itu termasuk yang tidak akan diselamatkan oleh Allah, sebagaimana Allah tidak menyelamatkan melalui malaikatnya istrinya Nabi Lut, istri Nabi Lut, sahabat Asatid. Kecuali istrimu, karena dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau yang akan dibinasakan. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kekuatan itu tidak dimiliki, ketika kita menjadi manusia yang lemah, ini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah. Sehingga begitu pentingnya kekuatan itu untuk menjaga kebenaran, untuk menjaga agama ini. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pun meminta kekuatan atau kekuasaan itu kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam surat Sad ayat 34 dan ayat 35. Di mana di situ Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan tsumma anab. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak lemah di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah dan sakit. Jadi dia sempat sakit dan lemah sekali tubuhnya. Dan kemudian Sulaiman bertaubat. Lalu di ayat 35-nya Allah melanjutkan, qala rabbighfirli. Di dalam taubatnya itu Nabi Sulaiman berkata, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli, ampuni aku. Tapi ternyata dia bukan hanya minta diampuni. Di kalimat berikutnya dalam doanya dia mengatakan, rabbighfirli wahabli, dan anugerahkanlah untukku ya Allah mulkan, kerajaan, kekuasaan, kekuatan, karena kerajaan itu adalah simbolnya kekuatan. Kerajaan itu adalah tempatnya kekuasaan dan kekuasaan itu adalah simbolnya kekuatan. Nabi Sulaiman meminta wahabli mulkan, anugerahkan untukku ya Allah kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di. Anugerahkan untukku kekuasaan, kerajaan, la yambaghi, yang tidak akan pernah bisa dicapai
yang tidak akan pernah bisa didapat, yang tidak akan pernah bisa dimiliki li ahadim min ba'di, oleh seorang pun setelahku. Jadi nggak tanggung-tanggung. Nabi Sulaiman minta dikasih kerajaan, dikasih kekuasaan, dikasih kekuatan yang nggak ada tandingnya sampai hari kiamat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kenapa? Dia menyadari bahwa kekuatan yang diperlukan, dibutuhkan. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi hamba-hambanya yang kuat? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang menyadari peran kekuatan? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang kemudian mengupayakan kekuatan pada diri kita? Semua jenis kekuatan itu. Memintanya kepada Allah. Dan kemudian mengupayakannya. Kekuatan ilmu, kekuatan finansial, kekuatan politik, kekuatan sosial, dan kekuatan-kekuatan lain. Jika ingin menjadi manusia yang bisa memaksimalkan, ya, mengolah, mengeksplorasi karunia Allah di muka bumi, milikilah kekuatan. Bahkan kita sadari bahwa akan selalu ada pertempuran antara yang hak dengan yang batil. Dan sebagai orang yang beriman, akan selalu ada yang menghalangi kita, orang-orang beriman, untuk dalam tanda petik gitu, menguasai, mengolah, ya, mengambil manfaat, menjaga bumi ini. Dan untuk menghadapi mereka-mereka akan menghalangi, dibutuhkan juga kekuatan. Karena kekuatan itu akan menjadi penjaga agama dan nilai-nilai kebenaran yang kita bawa dan kita perjuangkan demi menjaga bumi ini dalam menjalankan peran kita sebagai khalifatullah fil ardh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Demikian. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan kita. Namun apalagi bahasan kita setelah ini terkait dengan kekuatan, kita akan sambung di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5